Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini Abah Gusli akan berbagi satu buah ilmu pengetahuan yang insya Allah nantinya ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Terutama khususnya untuk saat ini saudaraku yang sedang memiliki masalah atau sedang tertimpa musibah, baik itu terlilit hutang, jual aset yang belum laku, yang pedagang dagangannya tidak laris atau tidak laku atau sepi, mungkin yang saat ini sedang diuji penyakit, mungkin yang saat ini sedang ingin membeli sesuatu dan sebagainya. Dengan segala cara sudah diupayakan, sudah diuji coba, sudah mempraktekkan ini dan itu, tapi satu pertanyaan, kenapa hajat saya belum diijabah dan kenapa apa yang menjadi doa saya belum terkabul? Nah, inilah satu hal yang menarik yang akan Abah Gusli bahas sampai tuntas. Karena apa? Tentunya kita dalam beribadah tidak serta-merta hanya ujuk-ujuk saja. Kita harus pahami dari dasarnya dulu. Nah, maka dari itu saudaraku, simak dulu video dan audio hingga selesai agar nantinya besar harapan Gusli bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Dipahami, didengarkan dulu, diresapi dulu. Jika dirasa benar silahkan digunakan, jika dirasa tidak cocok silahkan diabaikan. Karena dalam video ini tidak ada unsur paksaan apapun dan tidak berbayar. Semuanya gratis, semuanya ikhlas Abah Gusli bagikan. Karena niat dan tujuan Abah Gusli ini Abah bagikan supaya bisa merubah dan membantu untuk saudaraku semuanya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada di mata Allah. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah mempraktekkan ini Abah, sudah mempraktekkan itu, dengan ritual ini dan itu, sholatnya sudah, beribadahnya sudah, sedekahnya sudah, doanya sudah, tapi ternyata sampai detik ini apa menjadi hajat saya belum juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini saudaraku, sedikit saran dari Abah, akan ada lebih baiknya khususnya untuk saudaraku semuanya yang ingin mengamalkan keilmuan apapun, yang ingin berhajat, memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hajatnya dalam bentuk apapun, silahkan gunakan tips dari Abah ini, maka nanti saudaraku akan melihat sendiri hasilnya. Jadi langkah pertama harus disadari, percaya atau tidak, yakin atau tidak, kita terlahir ke dunia ini tentunya sudah ditakdirkan terciptanya kita atas izin dan kehendak dari Allah SWT. Tapi ingat, kita terlahir dari bukan sebongkah batu, bukan dari sebatang pohon, bukan dari apa-apa. Kita terlahir dari gumpalan darah yang terkandung di dalam rahim kandung ibu kita sendiri. Khususnya untuk ibu-ibu menderita atau tidak di saat mengandung selama 9 bulan. Dan apa selalu diucapkan?
selalu kebaikan dan kebaikan. Berharap pada saatnya nanti jika anakku lahir, aku berharap anakku menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, bisa berguna, berbakti bagi bangsa, negara, dan agamanya, juga orang tuanya. Itu tentunya setiap kali dalam ucapan orang tua, terutama seorang ibu yang mengandung janinnya di dalam kandungannya selama 9 bulan. Makanya selalu disampaikan seperti yang di konten-konten sebelumnya, jika kita diberikan pertanyaan antara dua pilihan, ibumu atau bapakmu, pasti jawabannya ibumu. Yang kedua siapa? Ibumu. Yang ketiga siapa? Ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Nah, disinilah memang benar kata peribahasa, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu satu peribahasa tapi memang benar adanya. Nah, artinya ridho dan berkahnya dari apa yang menjadi niat tujuanmu dalam hidupmu, apapun bentuknya itu, tentu tidak akan pernah luput dari namanya ridho kedua orang tuamu, terutama ibumu. Jadi saat ini saudaraku, jika saudaraku ingin menjalankan suatu amalan, ya, sedang memiliki tujuan dalam bentuk apapun itu, langkah pertama Abah Gusti sarankan, datangi dulu kedua orang tuamu bagi yang masih hidup, ya, bagi yang masih hidup, ingat itu. Temui dulu ibumu, memohon ampun, memohon maaf atas segala kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja, baik dari yang kecil sampai yang terbesar selama saya dalam kandungan hingga usia saat detik ini. Memohon ampunlah kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu. Itu bagi yang masih hidup. Bagi yang sudah tidak ada lagi, yang punya orang tua sudah almarhum atau almarhumah, doakan beliau yang terbaik untuk di alam sana. Jadi kita nggak kadang selama ini ego kepada diri kita sendiri, merasa kita benar, ya, merasa kita ya, karena kita merasa mampu, merasa kaya, merasa lebih hebat dari orang tuanya, merasa lebih ada, merasa lebih segalanya. Nah, ini kasus ini sering terjadi. Faktanya setelah mereka berumah tangga, membanggakan apa yang menjadi harta kekayaannya, tanpa ridho, tanpa restu dari ibunya, sudah banyak terjadi fatal. Ya, usahanya hancur, sakit-sakitan, rumah tangganya tidak langgeng. Itu sudah sering terjadi, walaupun tidak semuanya, tapi itu hampir rata-rata dari hasil analisa yang Abah pelajari selama ini. Itu selalu Abah perhatikan. Tapi berbeda lagi dengan mereka yang selama ini patuh taat dan selalu menjunjung tinggi kedua orang tuanya, yang selalu menghormati orang tuanya, yang selalu meminta maaf kepada orang tuanya. Kehidupannya ke depannya menjadi lebih baik, lebih berkah, lebih mulia tentunya. Jadi mulai saat ini, jika doamu yang selama ini belum terkabul juga, pasti membingungkan apa yang salahnya. Nah, itu yang menarik. Apa salah saya? Di mana salahnya? Apa kurangnya? Jawabannya satu, saudaraku. Coba dengar, simak baik-baik saran dari Abah Gusri. Seperti yang sudah Abah Gusri sampaikan tadi. Temui kedua orang tuamu, memohon ampun dan minta doa restunya. Maka dari situ nanti saudaraku akan merasakan sendiri dampak, manfaat, dan hasilnya dari apa yang sudah Abah Gusri sarankan ini. Tapi ingat, jangan hanya minta maaf itu di bibir saja. Artinya harus dari lahir dan batin. Keikhlasanmu itu bukan hanya di bibir saja, tapi harus tulus dari hati sanubari. Begitu cara meminta ampun, cara meminta maaf kepada kedua orang tua. Nah, nanti saudaraku bisa lihat sendiri. Itu yang pertama. Nah, di antaranya apa yang menjadi hajat kita tidak terijabah, apa yang menjadi penghalang faktor jika kita menjadi seret, usaha kita macet, rumah kita, tangga kita selalu bertengkar, ramai ribut setiap hari, ya, sakit-sakitan dan sebagainya. Itu faktor di antaranya, karena tidak adanya doa dan restu dari ibu dan bapakmu. Itu yang pertama. Untuk mempercepat proses doa supaya kita segera dijabah oleh Allah,
ada 3 hal yang harus dipahami. Artinya tolak ukurnya doa itu bukan doanya yang panjangnya 1 kilometer atau cara membacanya lamanya durasinya sampai 2-3 jam. Bukan itu, saudara. Tolak ukur sholatmu bukan tolak ukurnya. Bukan ukurannya. Seberapa lama kamu membaca doa wirid zikir, bukan itu tolak ukurnya. Tapi ada 3 hal yang harus wajib kalian ketahui. Yang pertama, jika memang ingin benar-benar hidupmu sukses, mulus, lancar, sehat walafiat, selalu didatangkan rezeki dari segala penjuru, selalu diberikan kebaikan oleh Allah SWT. 3 hal yang harus perlu dijaga. Yang pertama, jaga dulu hatimu. Bersihkan hatimu daripada rasa iri, dengki, dan benci. Bersihkan dulu hatimu. Dimana hati adalah tempat pertama sekali bisa merasakan apa yang terjadi di sekeliling kita sebagai manusia. Hati yang pertama akan merasakan. Jika rasa hatimu sudah ada rasa benci, rasa iri, rasa dengki, itulah faktor diantaranya menghambat rezekimu yang akan datang sebetulnya selama ini, saudaraku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga pikiran. Jangan gunakan otak pikiran kita untuk selalu berpikiran negatif, berburuk sangka, berpikir yang kotor, berpikir tentang kelicikan, siasat untuk menjatuhkan seseorang, mencari akal tidak benar untuk membuat mereka sesuatu, untuk menyalahkan yang benar, untuk membenarkan yang salah. Berpikir selalu berpikir dengan pemikiran yang kotor, pemikiran yang licik, dan selalu beranggapan semua orang tidak ada yang lebih pintar daripada saya, tidak ada yang lebih hebat daripada saya. Menganggap orang lain semuanya salah, saya lah yang paling benar. Nah, ini pikiran yang mengendalikan kita. Hindarkan dulu. Jadi selalulah berpikir positif. Jangan selalu berpikiran negatif. Buang sifat burukmu pada otak dan pikiran kita itu sendiri. Itulah nanti yang akan bisa membuka pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih fokus. Akhirnya apa menjadi niat tujuan kita, apa yang kita pikirkan. Jika pikiran kita sudah kita bersihkan, kita memikirkan uang, maka nanti lihatlah, saudaraku, akan ada kemudahan. Oh, ternyata saya mencari uang harus ke sana. Ternyata betul. Pikiranmu mengarahkan kemana? Saya harus menemui si A. Ini pikiran. Begitu karena kita berpikir positif, pikiran kita sudah bersih. Ternyata kita temui betul. Begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jaga lisanmu. Puasa lisan mulai dari sekarang. Jaga ucapan. Kita diberikan mulut, diberikan bibir oleh Allah itu. Bukan untuk mengucapkan yang buruk, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk membuat fitnah, bukan untuk mencemooh, bukan untuk kepo. Tapi untuk apa? Untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT dan memperbanyak istighfar, wirid dan zikir hanya kepada Allah. Nah, itu caranya. Apa artinya? Di saat kita membaca kitab ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, kita mengaji dengan lantunan gaya yang sangat bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus. Tapi saat waktu dan kesempatan berbeda, mulut ini digunakan untuk mengucapkan kata yang kotor. Kadang mengucapkan Allah, kadang mengucapkan kata yang kotor, kadang mengucapkan benar, kadang berbohong, kadang memuji, kadang menjelekkan, kadang menutupi, kadang memfitnah. Hal-hal seperti ini yang terjadi adalah pro kontra. Seperti itu pun rezeki akan masuk. Jadi masuk atau tidak, datang dan pergi. Karena dari ucapan kita sendiri saja membingungkan, rezeki pun akhirnya bingung. Di saat kita baik, dia mendekat rezeki itu, tapi keluar ucapan yang buruk, ucapannya tidak semestinya kita ucapkan, rezeki menjauh kembali. Karena salah kita sendiri. Jadi orang-orang yang sifatnya paling dicintai, paling disenangi oleh namanya uang dan rezeki itu adalah satu, orang yang hatinya jauh daripada iri, dengki, dan benci.
Yang kedua, orang yang selalu berpikiran positif, berpikiran jernih, dan berpikir hal-hal yang baik. Yang ketiga, orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang baik dan pandai bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah Allah berikan, dimanfaatkan dalam waktu-waktu setelahnya itu untuk selalu melantunkan wirid zikir hanya kepada Allah SWT. Itu saudaraku. Jadi jangan menyalahkan gurunya, jangan menyalahkan para habib ulama kiainya. Ini saya diberi amalan ini sudah dicoba sekian hari, sekian minggu, tapi gak ada hasilnya. Ustadznya mah bohong. Itu saja sudah salah. Ucapanmu saja sudah salah. Jadi yang salah bukan ilmunya, bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan ulamanya. Mari introspeksi diri. Sudah betulkah? Sudah bersihkah hati saya? Sudah bersihkah pikiran saya? Sudah lurus dan bersihkah ucapan saya? Kalau memang hatimu, pikiranmu, ucapanmu itu sudah tertata, sudah terjaga, maka sudah dipastikan gak perlu lagi saudaraku mengejar uang. Uanglah yang akan mengejar saudaraku sendiri. Gak perlu harus merengek-rengek kepada Allah berdoa panjangnya 5 km. Cukup, ya Allah, beri aku uang untuk bayar hutang. Ya Allah, bantulah aku. Berikan aku rezeki berupa uang untuk beli makanan. Selalu nantinya akan ada kemudahan. Selalu ada pertolongan dari Allah. Dan ingatlah, pertolongan Allah itu akan tiba tepat pada waktunya. Itu harus dipahami. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Ilmu ini salah, ustadz itu salah, kiai itu salah. Jangan lagi saudaraku. Ingat, kalau kita bicara salah dan benar, kita sebagai manusia tentunya tidak pernah luput dari mana khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hanya milik Allah saudaraku. Tidak perlu juga kita harus besar-besarkan. Kita sesama muslim, kalau satu di antara salah satu saudara kita ada salah, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk dihakimi. Sesama muslim hukumnya wajib untuk mengingatkan. Nah, itu yang betul. Jadi gak ada untungnya kita berdebat ribut masalah ilmu ini dan itu selisih paham. Tidak akan ada habisnya. Kapan waktu kita untuk beribadah kalau waktu kita hanya untuk saling menyalahkan? Kapan waktu kita untuk berbenah diri kalau kita setiap hari hanya sibuk dengan urusan orang lain? Ya? Kapan kita sempat akan memperbaiki diri kalau kita selalu mengurusi kesalahan orang lain? Jadi mari sama-sama kita introspeksi diri, perbaiki diri kita sendiri, jaga hati kita, jaga ucapan kita, jaga pikiran kita. Dan yang paling utama yang sudah Abah Guli sampaikan tadi, silahkan setelah mendengarkan audio dan video ini, segera mohon ampunlah kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, mohonlah ampun dan minta maaflah kepada kedua orang tua. Baru hati, pikiran dan ucapanmu dijaga. Setelah itu silahkan laksanakan pekerjaan seperti biasanya, beribadah seperti biasanya, berdoa yang simpel saja. Nanti lihatlah hasilnya, akan indah pada waktunya. Saudaraku akan merasakan sendiri hasilnya. Begitu nikmatnya kehidupan ini, tanpa harus kerja keras, begitu banyak rezeki yang datang dari segala penjuru. Tanpa harus bersusah payah, pertolongan dari Allah, rezeki Allah itu di mana-mana ada. Nah, itu sedikit motivasi dari Abah. Memang apa yang Abah Gusli sampaikan ini sifatnya seperti hal yang biasa saja. Tapi demi Allah saudaraku, jika saudaraku mau untuk mempraktekkan, mau untuk menjalankan apa yang menjadi saran dari Abah Gusli ini, hal yang biasa inilah nantinya akan merubah kehidupan saudaraku menjadi manusia yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, Abah Gusli rasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Dan tak lupa juga Abah Gusli mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata-kata atau ucapan. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan khusus untuk saudaraku yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun, finansial, keuangan, sedang berhadapan dengan masalah hutang piutang, masalah kasus hukum, pangkat derajat, rumah tangga, bisnis, penyakit dan sebagainya, silakan bisa dikonsultasikan langsung melalui nomor WhatsApp Abah Gusli langsung yang berada di bawah
kolom deskripsi di bawah video ini sudah meletakkan satu nomor WhatsApp. Itu nomor WhatsApp pribadi Abah Gusli, tidak ada perantara, tidak ada asisten. Dengan cara silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, namanya siapa, dari kota mana, dan apa yang menjadi hajat keinginannya saat ini, dan atau apa yang menjadi pokok permasalahannya. Mohon diketahui dan harap diketahui agar bersabar, karena bukan hanya 1-2 chat saja yang masuk, tapi ribuan chat yang masuk, banyak juga panggilan yang masuk. Itu harus Abah kerjakan satu persatu. Jadi jangan nanti ada yang marah, merasa dikacangin, Abah Gusli sombong dan sebagainya. Itu bukan seperti itu, saudaraku. Karena tidak mungkin juga Abah Gusli 1x24 jam selalu megang HP, karena banyak juga kesibukan sama layaknya ke saudaraku. Ya, jadi banyak juga hal di luar sana yang harus kita kerjakan. Tapi insya Allah selama ada waktu dan kesempatan, selama saudara mau bersabar, pasti semuanya nanti insya Allah akan dibalas satu persatu. Dan ingat, dalam konsultasi ini tidak berbayar, semuanya gratis. Itulah bentuk dari dukungan Abah Gusli untuk beribadah, membantu kepada sesama hamba Allah. Selama Abah Gusli bisa bantu, insya Allah akan Abah Gusli bantu. Semuanya gratis dan tidak berbayar. Hanya satu dengan catatan, mohon bersabar. Itu saja. Baiklah, sekali lagi Abah Gusli ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terlalu panjang lebar dalam penyampaian ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.